Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri agar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa sayang sama saya. Nama saya Albert Nuhid Ananite Villa Ginting. Saya mahasiswa teologi UKSW. Saya berasal dari Bandar Lampung dan saya berasal dari gereja GBKP. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Kalau Bapak Ibu mau perkenalan lebih dalam lagi, mungkin setelah ibadah nanti kita dapat berbincang-bincang. Dan saya juga berterima kasih karena sudah diizinkan untuk berdiri di sini, untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu, pernahkah bertanya dalam diri masing-masing, apa yang sebenarnya kita kejar dalam kehidupan kita ini? Apakah kita sedang mengejar pekerjaan yang bagus? Apakah kita sedang mengejar nilai yang bagus? Apakah kita sedang mengejar barang-barang yang kita idam-idamkan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah sadar bahwa terkadang apa yang kita kejar itu bukanlah keinginan Tuhan, melainkan keinginan daging? Bahwa sebenarnya yang kita kejar itu yang akan mendatangkan kesengsaraan, bukan damai sejahtera. Pada ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Roma, Paulus mengajarkan agar jemaat di Roma mengedepankan kehidupan dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya di ayat ini ditegaskan untuk kita bahwa kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita kejar untuk mendapatkan damai sejahtera itu? Apa yang kita kejar? Tadi di awal saya sudah katakan bahwa terkadang apa yang kita kejar itu bukanlah keinginan Tuhan, melainkan keinginan daging. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa keinginan Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Bukan keinginan daging yang mendatangkan kesengsaraan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita ikut dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka damai sejahtera akan selalu bersama kita. Kasih karunia Allah akan selalu bersama kita. Pada ayat 20-21 mengatakan bahwa janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan, dan janganlah engkau menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ayat ini menegaskan kita bahwasannya kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya sedikit cerita, ini cerita saya sendiri pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ingin membeli nasi di sebuah warung. Waktu itu saya membeli nasi Padang di sebuah warung makan Padang. Dan pada waktu itu
Sebelum saya mampir ke tempat warung makan Padang itu, jadi saya berjalan ke warung makan Padang itu, saya melihat dan saya melewati seorang bapak yang sedang duduk di pinggir jalan dengan pakaiannya yang sudah robek, dan bapak itu membawa karung. Dan ya, bisa dibilang bapak itu adalah seorang pemulung. Saya melihat bapak itu sedang beristirahat. Awalnya saya hanya mengabaikannya. Ya, saya mengabaikannya dan melewatinya karena pada saat itu saya sudah kelaparan dan ingin cepat-cepat untuk membeli nasi. Lalu saat saya membeli nasi dan sedang menunggu, saya sempat berpikir dan bertanya-tanya, apakah kira-kira sudah berapa lama ya Bapak itu tidak makan? Kira-kira sudah berapa lama Bapak itu tidak makan? Apakah Bapak itu lebih lama makannya? Maksud saya, apakah Bapak itu tidak makan lebih lama daripada saya? Dan di saat itu juga setelah saya membeli makan, saya langsung menghampiri Bapak tersebut dan melihatnya tertidur. Jadi pada saat saya hampiri Bapak tersebut, Bapak itu sedang tidur. Lalu saya membangunkan dan bertanya kepada Bapak tersebut. Saya bertanya begini, Bapak sudah makan? Lalu Bapak itu menjawab, saya belum makan karena saya makan itu hanya sehari sekali. Dan saya biasanya hanya makan malam. Jadi pada Bapak itu bilang Bapak itu hanya makan sehari sekali dan biasanya Bapak itu makan pada saat malam hari. Lalu karena saat itu sedang siang menjelang sore hari, saya memberikan makanan saya kepada Bapak tersebut. Dan saya langsung kaget. Pada saat saya memberikan makanan tersebut, saya kaget karena Bapak itu langsung menjabat tangan saya dan mengucapkan terima kasih. Dan ingin berdoa untuk saya dengan, Bapak itu berdoa untuk saya dengan iman kepercayaan yang berbeda. Di situ pada saat Bapak itu mendoakan saya hanya diam. Jadi saya hanya terdiam di situ dan pada saat Bapak itu sudah selesai mendoakan saya dan mengucapkan terima kasih lagi, dan saya pun pergi. Lalu saya pergi dan saat itu saya tersenyum dan merasa senang. Karena Bapak itu terlihat sangat senang sekali. Saya senang karena Bapak itu terlihat sangat senang dan hati saya pun merasa senang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa saat kita dalam keadaan susah pun kita dapat merasakan damai sejahtera karena seorang Bapak yang tersenyum lebar. Hanya karena Bapak itu tersenyum lebar kepada kita saat kita memberikan makan, hati saya langsung merasa senang, hati saya langsung merasa damai. Di ayat 21 mengatakan, janganlah engkau menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mempersulit orang yang sedang kesusahan, tapi bantulah mereka yang sedang mengalami kesusahan. Maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Pada ayat 22-23 mengatakan bahwa berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini menegaskan kita untuk selalu percaya akan setiap rancangan yang sudah dibuat Tuhan. Karena hidup dalam rancangannya
adalah hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Seperti yang dikatakan pada kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita setia ikut dalam rancangan yang diberikan Tuhan, maka damai sejahtera sudah terpampang nyata dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita bimbang dan saat kita tidak yakin bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita, maka hanya ada rancangan kecelakaan yang ada pada kita. Seperti pada ayat 23. Barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti menginginkan damai dan sejahtera. Tetapi poin penting yang harus kita ambil adalah kita memiliki peran yang menghadirkan damai sejahtera. Kita memiliki peran yang menghadirkan damai sejahtera. Kita semua memiliki potensi untuk membuat suasana menjadi damai sejahtera. Sebab itulah Paulus mengajak kita untuk mengejarnya. Mengejar artinya kita harus bergerak dengan cepat. Harus ada usaha keras yang kita lakukan untuk mewujudkan damai sejahtera. Pada Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya ilustrasi. Saya punya sebuah ilustrasi sedikit seperti ini. Pada suatu hari di sebuah kerajaan, seorang raja membuat lomba yang megah. Dan lomba itu tentang melukis. Dan pastinya para pelukis tersohor di negeri-negeri berdatangan. Dan raja itu membuat lomba melukis yang berjudul Damai Sejahtera. Dan raja itu memberi waktu 3 hari, dan yang terbaik akan aku beri hadiah, kata sang raja. Lalu 3 hari kemudian, hanya ada 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka dan memberikan lukisan itu kepada sang raja. Lukisan pertama seperti ini. Lukisan pertama itu ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak, dan di tengah-tengahnya itu terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang memancing dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah. Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Itu untuk lukisan pertama. Lalu lukisan kedua, ada sebuah gunung yang hijau, udara yang sejuk dengan sawah-sawah, matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata sang pelukis kedua. Dan yang terakhir, lukisan ketiga, sebuah taman yang indah tetapi sedang dilanda hujan badai, angin topan, dan petir yang menyambar.
bahkan langit yang tampak hitam. Tetapi ada satu pohon di situ yang berlubang di atasnya. Dan di dalamnya itu terdapat seekor burung pipit. Dan burung pipit itu sedang bersiul riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Lalu raja tersebut memilih lukisan ketiga. Dia langsung memilih lukisan ketiga. Raja tersebut langsung memilih lukisan ketiga. Kenapa? Kenapa lukisan ketiga? Karena damai sejahtera bukanlah Raja mengatakan karena damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja tanpa adanya masalah. Tetapi damai sejahtera adalah seseorang yang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah sedang menerpanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang telah menerima damai sejahtera adalah orang yang akan bisa sepenuhnya membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, kita yang harusnya sadar bahwa kitalah yang harus berperan membawa damai sejahtera. Kitalah yang harus mengejar sesuatu untuk mendatangkan sejahtera. Maka dari itu, mari kita berperan sungguh-sungguh untuk menghadirkan damai sejahtera di rumah tangga, di gereja, tempat bekerja, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa.